Oke, halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bedah satu pendekatan riset yang keren banget, metode campuran. Ini tuh cara buat dapat gambaran yang benar-benar utuh. Jadi kita nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi yang lebih penting, kenapa itu bisa terjadi. Dan percaya deh, bagian kenapa ini seringkali jadi kuncinya. Yuk kita mulai. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan simpel. Pernah kepikiran nggak sih, apakah angka itu benar-benar bisa menceritakan segalanya? Coba deh bayangin, waktu Anda lihat sebuah statistik, misalnya angka penjualan yang turun, apa Anda langsung tahu apa yang ada di baliknya? Emosi pembelinya, motivasinya, atau mungkin masalah-masalah personalnya? Nah, ini dia nih masalahnya. Di satu sisi, kita punya data kuantitatif, angka-angka, fakta yang dingin. Ini ngasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi di sisi lain, kita punya data kualitatif, cerita, alasan, dan konteks di baliknya. Inilah yang ngejelasin kenapa itu terjadi. Tanpa bagian kenapa ini, kita sebenarnya cuma lihat permukaannya aja. Terus gimana dong caranya biar kita dapat gambaran lengkapnya? Jawabannya, bukan milih salah satu, tapi gabungin dua-duanya. Kita butuh sebuah pendekatan yang bisa menjembatani dunia angka dan dunia cerita, biar kita bisa lihat satu masalah dari semua sudut. Dan inilah dia solusinya, penelitian metode campuran. Coba deh perhatiin kata kuncinya, integrasi. Ini bukan sekedar data A plus data B ditaruh sebelahan, tapi gimana kita secara strategis menyatukan keduanya. Hasilnya, pemahaman yang jauh lebih kaya dan mendalam, di mana 1 tambah 1 bisa jadi 3. Jadi, apa aja sih kehebatannya? Aku suka nyebutnya 3 kekuatan super. Yang pertama, itu konfirmasi. Kita bisa ngecek silang data. Bener nggak sih ceritanya cocok sama angkanya? Dan sebaliknya. Yang kedua, klarifikasi. Nah, ini berguna banget pas kita nemu angka yang aneh atau mengejutkan. Cerita dari orang-orang bisa bantu ngejelasin. Dan yang ketiga, kompensasi, di mana kelemahan satu metode ditutup sama kekuatan metode lainnya. Jadi mereka saling melengkapi dengan sempurna. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana? Gini deh, anggap aja kita lagi masak. Kita punya bahan kuantitatif yaitu angka, dan bahan kualitatif yaitu cerita. Nah, ada 3 resep inti buat nyampurin keduanya. Urutan dan cara kita mencampurnya itu benar-benar nentuin hasil akhirnya, tergantung kita mau dapat pemahaman yang kayak gimana. Dan ini dia 3 resepnya. Kalau Anda mau menjelajahi topik baru, mulai dulu dari cerita alias kualitatif buat nemuin tema-tema penting. Kalau udah dapat, baru deh bikin survei kuantitatif buat ngukur seberapa luas tema itu berlaku. Nah, kalau Anda mau menjelaskan angka yang aneh, lakukan sebaliknya. Mulai dari angkanya dulu, baru cari ceritanya buat paham konteksnya. Dan terakhir, kalau mau dapat gambaran yang paling kuat, paling valid, ya kumpulkan dua-duanya barengan. Ini yang namanya triangulasi. Kayak ngecek lokasi dari 2 sudut berbeda, biar makin yakin. Simple dan logis kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Jantung dari semua pendekatan ini. Seni integrasi. Karena punya 2 jenis data aja tuh nggak cukup. Keajaibannya baru benar-benar kejadian pas kita mulai menghubungkan titik-titik di antara keduanya. Kutipan di layar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Intinya bukan cuma ngumpulin data, tapi ngehubungin datanya. Kalau data angka sama cerita cuma ditaruh sebelahan aja di laporan, itu belum metode campuran loh. Kekuatannya baru keluar pas kita paksa mereka buat saling ngobrol. Ini contoh yang sempurna. Bayangin ya, Anda mulai dengan survei buat dapat angkanya, Anda jadi tahu siapa yang puas banget dan siapa yang kecewa banget. Tapi, Anda nggak berhenti di situ. Anda pakai data angka itu buat milih siapa yang harus diwawancara lebih dalam. Hasilnya, cerita yang Anda dapat bukan lagi acak, tapi secara spesifik ngejelasin kenapa skor kepuasan mereka bisa setinggi atau serendah itu. Nah, itu dia integrasi dalam prakteknya. Oke, kita udah bahas teori dan resepnya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Saya kasih satu studi kasus singkat. Coba bayangin, posisi Anda sekarang adalah manajer program di sebuah LSM. Anda baru aja selesai ngadain program pelatihan. Anda pengen tahu 2 hal. Pertama, secara angka, beneran nggak sih skill peserta jadi meningkat? Dan kedua, secara cerita, gimana sih pengalaman mereka? Apa aja tantangan yang mereka hadapi selama program? Jadi kalau Anda jadi penelitinya, dari 3 resep yang tadi, kira-kira mana yang bakal Anda pakai buat ngejawab 2 pertanyaan itu? Coba, pikirin dulu sebentar. Oke, jawaban yang paling pas itu resep sekuensial explanatory. Kenapa? Karena tujuan Anda kan mau menjelaskan hasil. Anda mulai dulu pakai survei buat dapat angkanya. Mungkin Anda nemu 80% peserta berhasil, tapi ada 20% yang enggak. Nah, angka ini kan jadi pertanyaan.
Baru deh Anda wawancara beberapa orang dari kedua kelompok itu buat ngerti kenapa yang satu berhasil dan kenapa yang lain gagal. Anda dapat cerita di balik statistiknya. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan paling penting. Nggak ada satu metode yang paling oke atau terbaik. Pilihan Anda, mau itu kuantitatif, kualitatif, atau campuran, harus selalu berangkat dari satu hal. Pertanyaan penelitian Anda. Pertanyaan Anda yang nentuin alatnya, bukan sebaliknya. Itu aturan emasnya. Jangan sampai kebalik. Sebagai penutup, saya pengen Anda coba renungin ini deh. Di kerjaan atau proyek Anda sekarang, cerita apa sih yang lagi coba Anda sampaikan? Dan yang lebih penting lagi, Anda udah punya kedua potongannya belum? Angkanya dan narasinya, buat menceritakan itu secara utuh? Karena sering banget, cerita terbaik itu justru ada di pertemuan antara keduanya. Terima kasih banyak sudah menyimak.